Desa Bulukerto itu secara umum punya sumber daya alam yang sangat istimewa. Kami punya potensi yang banyak untuk sumber daya alam ya, yang sangat kita upayakan di dalam pengoptimalisasian, di dalam pemberdayaan. Kita upayakan untuk menjadi salah satu alat dalam mencapai kesejahteraan bagi warga masyarakat Desa Bulukerto. Jadi 545 hektar untuk kawasan Desa Bulukerto sendiri, termasuk di dalamnya ada perkebunan apel, kemudian perkebunan jeruk, sayur mayur, hortikultura, kemudian ada juga tanaman hias dan bunga potong. Selain itu juga salah satu andalan dari sumber daya yang kami miliki adalah beberapa sumber mata air ya, yang cukup besar di Bulukerto. Itu salah satunya adalah sumber Umbul Ngemulo, itu yang kami miliki, dan itu menjadi kekayaan yang menjadi salah satu andalan daripada sumber daya Desa Bulukerto. Sebenarnya di sumber Umbul Ngemulo itu ada 3 aspek sebenarnya. Satu aspek budaya atau local wisdom yang kami miliki sebagai salah satu tempat ritual untuk kita bermunajat atau selamatan desa. Istilahnya uri-uri sumber, salah satunya di situ ada punden. Kemudian ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan kami juga melihat bahwasanya pemanfaatan atau menjaga kelestarian lingkungan di wilayah sumber mata air itu menjadi fokus kami, karena kita harus menyadari bahwa adanya mata air itu adalah sumber dari kehidupan, karena kembali lagi ke air tersebut. Nah, makanya di aspek lingkungan ini kami upayakan untuk sebesar-besarnya tidak terganggu ekosistemnya. Selain itu juga di sumber Umbul Ngemulo untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek secara pemanfaatan baik ekonomi ataupun sumber mata airnya sendiri, itu kita juga sebagai irigasi, juga sebagai usaha untuk kolam ikan dan lain sebagainya. Nah, itu pemanfaatnya seluas itu. Dan alhamdulillah setiap setiap ini kita selalu menjaga kebersihannya. Kalau untuk Perdes, ini kami lagi menyusun untuk naskah akademik dari peraturan desa itu yang menyangkut perlindungan tentang mata air. Sementara kalau undang-undangnya kan sudah ada, undang-undang dari Kementerian LHK atau dari Perda sudah ada terkait perlindungan mata air. Nah, dari situ kami akan melangkah untuk membuat Perdes terkait pemanfaatan aset yang berupa sumber mata air Ngemulo. Dan hari ini kami sudah mulai menyusun naskah akademiknya, tinggal uji materi dan uji publiknya. Di bulan Juni kita mulai kerjakan secara sosial, kerja bakti dari warga sekitar, untuk dari anggaran maupun dari tenaga kerja, pikiran, semuanya dari gotong royong, guyup rukunnya warga Dukuh Ngemulo, Kampung Ngemulo. Kami selaku semua warga dan semua pengurus lingkungan dan sepengetahuan izin dari desa dan pihak-pihak terkait, kami memohon izin untuk pengelolaan dan pemeliharaan di area sumber umbul ini untuk keamanan dan kenyamanan, dan untuk area konservasi, pada intinya untuk biar nanti flora fauna yang ada endemi asli di sini biar bisa kembali lagi. Kami dari lingkungan, dari warga, sepertinya tidak ada keinginan mewujudkan suatu destinasi wisata,
Karena kembali lagi tujuan awal kami, semua warga Dukung Gemulo dan warga Bulukerto pada umumnya, pada ininya bagaimana tempat ini biar bisa pemeliharaan, perawatan secara rutin, dan pengamanan dan pengawasan. Kalau ingin menciptakan suatu tempat wisata, destinasi wisata, itu bukan suatu cita-cita atau keinginan kami. Karena apa? Kembali lagi saya ceritakan, di tempat ini kami inginnya tempat tetap secara fisik terlihat alami, natural seperti aslinya, tidak ada perubahan bentuk dan perubahan fungsi secara ekstrim. Di sini kita mendirikan warung kecil-kecilan aja. Kita bikin dari bambu karena memang kita tidak mengikat permanen pada awalnya. Di sini kita bikin warung dengan tujuan untuk penjagaan pengawasan. Intinya kalau ada warung, intinya tiap hari ada orang, tiap hari ada menunggu. Dan di situ pun ada nilai tambahnya, kita nanti akan mendapatkan suatu perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi itu penghasilan dari warung ini, biar bisa nanti bisa untuk membayar upah tenaga kerja yang menjaga di sini. Otomatis kita pikirnya tidak memikirkan lagi mau menggaji pakai uang siapa, mau menggaji dana dari mana, biar tempat ini sendiri yang bisa untuk menghidupi dan untuk melaksanakan pemeliharaan ekonomi untuk tempat ini sendiri. Kalau di area ini sedikit saya jelaskan, ini area punden kami. Punden biasanya banyak yang memanfaatkan. Kalau kami dari Dukung Gemulo memang setiap tahunnya kita mengadakan selamatan secara rutin. Setiap selamatan desa melakukan hajatan kirim doa di tempat ini. Itu memang sudah kebiasaan dan adat turun-menurun dari lingkungan kami. Dan untuk area punden ini pun di sini juga ada patung-patung. Kalau memang saya mau menjelaskan secara sejarah, saya sendiri belum bisa karena belum mengetahui secara pasti. Yang pastinya seperti itu. Kalau patung-patung ini pada awal mulanya dari sepengetahuan saya, seumur saya itu dulu memang sudah pernah berganti 2 kali bentuk. Kalau dulu bentuknya memang ada patung itu yang satu di pojok sana itu satu patung besar, ada tutupnya karena sudah kurang terawat. Pada akhirnya mungkin tahun 2008-2009 dari lingkungan kami beserta pemerintah desa Bulukerto waktu itu melakukan pembenahan dan perubahan secara hampir keseluruhan. Patung-patungnya dulu diganti dan tempatnya juga mulai ada perubahan, dikasih paving dan lain sebagainya. Dan ini pun ada jubluan ini juga dulu ini bantuan dari salah satu tokoh warga area sekitar sini.